Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini kita coba mereact video yang diupload oleh Erben Channel, oleh Al Hayat Channel juga, tentang Sofiatul Azhara. Sofiatul Azhara ini seorang admin dari channel Al Hayat Indonesia gitu ya. Yang saya nilai ini Al Hayat Indonesia ini berkolaborasi dengan Christian Prince ya. Dan saya menduga admin dari Al Hayat Indonesia ini, yaitu si Sofiatul Azhara ini orang yang penipu. Kenapa saya bilang penipu? Nama Sofiatul Azhara tidak sebenar-benarnya. Mereka sering menggunakan nama-nama yang mulia ya, misalkan Fatimah Syadiah, Murtadin. Pada Fatimah Syadiah itu 100% dijamin oleh sang nabatar bukan sesuai nama KTP. Begitupun Sofiatul Azhara ini, dia menggunakan Azhara. Azhara itu kan gelar untuk nama anak atau putri Nabi Muhammad ya, yaitu Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimahnya diambil Fatimah Syadiah, Az-Zahranya diambil Sofiatul Az-Zahra. Sama nih, penipu juga. Dan di samping menipu dengan nama juga dia tolol ya. Kenapa saya bilang tolol? Sofiatul Az-Zahra ini kan sebetulnya kalau lihat channelnya Al Hayat ya, ini semuanya adalah hampir fotokopi dari Christian Prince ya. Silakan. Christian Prince kalau nggak Rob Christian. Siswa yang sering mencuri atau sering mencontek konten orang itu namanya adalah tukang contek ya. Dalam bahasa Inggris namanya cheating. Cheating itu berarti apa ya? Nyontek, nipu, ya, mencuri, cheating. Lihat deh, silakan. Isinya tuh dari Christian Prince, dari DCCI, dari Rob Christian. Tidak ada prakarsa dirinya membuat video. Semuanya copy paste, mencontek copy paste. Saya bilang tadi dia ini agak tolol, ya tolol. Kemudian juga suka nipu kan namanya tidak sesuai nama asli. Kalau you memang memiliki nama asli, tunjukkan namanya siapa. Nggak usah mengambil-ngambil nama putri Nabi Muhammad ya. Azhar itu nama yang mulia loh, gelar untuk Fatimah Syadiah apa untuk Fatimah Azhara putri Rasulullah ya, demikian ya. Oke, di sini dia tuh menghantam si itu ya, Tere Pardede. Mualaf. Tere Pardede kan mualaf karena katanya menurut pengakuan beliau ini kan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Yesus butuh kepada Bapa. Berarti Yesus inferior, bukan superior. Yesus di bawah dong, karena dia butuh, kan demikian. Dan Yesus adalah seorang hamba. Ya, hamba. Dalam Islam pun dikatakan bahwa orang yang berdoa adalah hamba. Ia karena abudu wa ia karena stain. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta, kan demikian. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Berarti dia seorang abid, seorang hamba Tuhan. Kalau dia masih meminta-minta atau berdoa, di sini dia membuat semacam counter ya. Kalau Yesus tidak boleh meminta kepada Bapa, lalu kenapa katanya Allah berdoa kepada Nabi Muhammad? Ini pun sama ya, ini The Christian Prince ya, oke. Kenapa mereka seperti itu? Daripada dia kan dihajar banyak tuh oleh Pak Mel Atok, dihajar oleh si Didit Yuli, dihajar siapa lagi, oleh Kristen ya, oleh Lazar Kristus ya, atau apa ya, oleh Luis Prasetyo dihajar. Kenapa mereka kok menghajar para mu'alaf? Karena mu'alaf menemukan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia membutuhkan yang lebih tinggi, dia berdoa gitu loh. Sebagaimana kita berdoa kan, iya karena abudu ya karena stain, berarti kita butuh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, kan demikian kan ya, iya karena abudu ya karena stain. Dalam Al-Fatihah, kenapa mereka demikian? Mereka tidak rela. Nih ayatnya ya, dalam Al-Baqarah 120 ya. Walang tardo angka yahudu walan nasoro hatta yattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kalian mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, jadi mereka itu nggak ridho, nggak rela, iri, dengki, cemburu gitu loh. Sama juga dengan kasus si Christopher Tambunan kan, digoreng sana, goreng sini, mau dibalik. Mereka itu tidak ridho. Tapi setelah mereka tidak memiliki peluang, mereka ngomong, saya rela. Ya kalau tidak ada lagi hukum positif mana yang bisa memaksa orang untuk mengambil agama, hidayah, itu kan urusan Allah. Dalam hukum pun itu dilindungi sebagai HAM, hak asasi manusia, apalagi dia sudah berumur 20 ke atas. Demikian ya. Ini sebetulnya karena mereka tidak ridho.
Ini juga ada pada lagunya Terry Pardede kan? Ada kan? Jujur ku tak rela. Ada kan? Ada lagunya tuh nggak salah ya. Oke, coba dulu ya ini ya dari si bukan penipu sih ya, tidak jujur ya, orang yang tidak jujur dengan namanya yaitu si Sofiatul Ajahra yang bukan nama aslinya. Dia seorang agen Christian Prince ya, dan dia karena dia banyak mengcopy paste, maka saya katakan siswa yang banyak mengcopy paste menyontek itu siswa blow on. Berarti Ajahra pun ya blow on juga. Kita dengar bagaimana pendapat orang blow on ini. Kali ini kita akan membuat video dalam bahasa Indonesia dan menjawab Ibu Tere Pardede, seorang mualaf yang sekarang katanya menjadi seorang ustazah. Saya akan bertanya kepada Ibu Tere Pardede, mengapa dan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa? Di dalam Quran, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56, dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Kata-kata berdoa kepada Nabi Muhammad itu salah ya. Nabi Muhammad bukan lokus doa. Tidak mungkin Tuhan yang maha mencukupi, yang tidak butuh siapapun. Ingat ya, sifat Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Dia cukup dengan dirinya gitu loh. Dia berdiri atas dirinya. Dia tidak butuh siapapun. Ada makhluk, nggak ada makhluk, makhluk ibadah kayak nggak ibadah, terserah. Tuhan itu sudah sufficient. Dia cukup dengan dirinya. Ada dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu. Allahus somad, Allah itulah sufficient. Allah itu bisa mencukupi dirinya. Dia tidak butuh siapapun. Demikiannya salah kalau mengatakan bahwa Allah itu berarti berdoa kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Menafsirkannya yang ngaco, goblok. Saya bilang, itu kenapa tadi? Ketololan dia itu di samping tadi channelnya channel copy paste. Banyak mentranslate dari apa yang menjadi Christian Prince. Namanya adalah nama palsu. Tiga lagi ya salah menafsirkannya. Yuk coba dulu ya dengarkan bagaimana dari channel beliau ini. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah video dari Tere Pardede yang menyatakan dia murtad dari Kristen sebab Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kita sudah menjawab di dalam video yang terpisah dari video ini. Tetapi sekarang saya mau bertanya balik kepada Ustazah Tere Pardede. Kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'alamu berdoa? Gitu. Tapi memang ini kan gayanya Christian Prince yang tolol. Kata Ustaz Mokoginta, Christian Prince, please answer me. Christian Prince, tolong jawab saya, katanya. Mention in the Bible, sebutkan dalam Bible, that Jesus order atau ask the Christian, Yesus menyuruh orang Kristen to worship in Sunday, ya, in Sunday, untuk beribadah pada hari Minggu. Apa jawaban si Christian Prince? Nembak lagi. Hey, you Muslim, mention in Quran that Allah pray ask you to pray in free day. Kalau Quran jelas dong. Iza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diperdengarkan azan Jumat, maka berhentilah dari jual beli dan kamu bersegera untuk sholat. Ada dalilnya, Quran setaraf dengan Alkitab. Tetapi kalau Kristen sholat ibadah hari Minggu nggak ada dalam Alkitab. Itulah keputusan konsili, ya, permintaan daripada Kaisar Romawi. Jadi mereka beribadah karena Kaisar Romawi, bukan karena Yesus. Yang saya bilang blow on tadi, si Kristen dia nembak ulang, menembak kepada Muslim lah. Kalau saya tidak boleh, kalau saya memang tidak memiliki landasan, kamu Islam punya nggak landasan? Kita punya. Demikian ya. Ini tipologinya si Sofiatul Ajahra yang adalah corongnya, mic-nya daripada si Christian Prince. Ya ini tadi ketika dihantam Pardede itu ngomong kalau Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus itu berdoa, mungkinkah Yesus sebagai Tuhan? Dihantam lagi. Lalu kepada siapa katanya Allah kamu berdoa? Loh, memangnya ada gitu dalil Allah itu berdoa atau meminta? Tidak ada. Coba dengar dulu bagaimana ya Sofiatul ngomongnya. Memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Betul. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12
yang ada 28 plus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya, dulu karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu, dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Sebelum saya mulai pembahasan saya membacakan dulu dari surat Roma pasal yang ke-10. Surat Roma pasal ke-10 ini sangat tepat ditujukan. Iblis menghalangi Muslim atasnya atau berdoa untuknya dan damai. If you're looking for a Iklan ya, CRM, kita get skip. Monday.com's flexible CRM solution that can manage Worship atau menyembah. Jadi kata yusalluna dari akar kata salah selalu berarti mereka berdoa atau menyembah. Dan di dalam Quran surah 33 ayat 56 ini melibatkan Allah dan para malaikatnya melakukan tindakan yang sama. Jadi Quran surah 33 ayat 56 terjemahannya secara jujur. Salah, bukan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Yusollu itu terhubung ya, atau keserbabaikan. Kalau doa itu begini ya, dengerin ya, Sofiatul Ajara yang sok pintar ya. Sofiatul Ajara yang suka mengcopy paste daripada channel-channel atau isi daripada Christian Print. Mungkin disuruh atau dia mungkin ingin coba-coba mau menyebarluaskan ajaran Christian Print. Dengarkan kata-kata saya. Kamu baca di Quran. Yang kamu kan suka membongkar Quran nih. Coba baca ayat Quran tentang di manakah Tuhan? Kata sahabat kepada Nabi, lalu turunlah ayat yang berbunyi gini ya. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'in idza da'a. Ingat ya. Ketika itu sahabat Nabi bertanya, di manakah Tuhan? Lalu ya, Rasulullah dapat wahyu. Ayat Al-Quran demikian. Jika sealaka bertanya ibadi hambaku ani tentang aku. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'in ila da'an, mengabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa. Jelas kan? Doa itu berarti ujibu da'wata. Jadi da'wata minta. Terminologi doa ya dalam Al-Quran namanya da'a, doa. Sama, doa sama aja. Kalau Anda mengatakan usually sebagai doa, Anda blow on, goblok. Ini silakan dibaca lagi ya, sini ya, saya ambil dari cuplikan kemarin dengan Saiful Ibrahim yang juga sama-sama blow on ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa? Kita tahu kan? Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Salah, Allahumma sholli itu ya Allah berilah keserbabaikan, keterhubungan dengan Nabi Muhammad. Karena gini ya, kalau kita ambil sholawat itu artinya apa? Kita harus tahu arti asalnya. Dari solu kita ambil misalkan silaturahmi, hubungan kasih sayang, berarti hubungan. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memiliki keterhubungan dengan Nabi gitu loh. Dan juga memberikan keserbabaikan. Memberikan, bukan meminta ya. Memberikan keserbabaikan. Dan lagi dalam Al-Baqarah juga Allah tidak hanya kepada Nabi memberikan yang disebut sholawat, tapi juga kepada orang-orang yang bersabar. Misalkan gini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i minal aqwa walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, bahwa Allah itu akan mengurangi ya, menguji orang dengan pengurangan harta, pengurangan buah-buahan atau mungkin nyawa. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah yang sabar?
yaitu orang yang apabila diberikan ujian tadi, dia berkata, aku dari Allah akan kembali kepada Allah. Kepada mereka lah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, kepada mereka lah akan diberikan sholawat. Apa itu sholawat? Keserbabaikan, berkat gitu loh. Begitu, dan keterhubungan, warohmah dan rohmat, begitu Abi. Ya demikian. Dan kalau Abi ingin tahu, sebetulnya penyampaian berkat itu adalah perintah Allah dalam Genesis. Silakan buka ya, di Genesis ya, saya buka Genesis 12:3 ya. Aku dalam kurung Bapa atau Allah atau apapun namanya akan memberkati orang yang memberkati engkau dalam kurung Ibrahim, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Ibrahim. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ya, ini dalilnya nih ya. Aku Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Ibrahim, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Ibrahim. Oleh karena apa? Kita harus memberkati Ibrahim atau nabi-nabi kita. Dengan memberkati nabi-nabi kita, kita beroleh berkat dari Allah. Kalau kita nggak pernah bersolawat, memberikan pemberkatan kepada nabi, kita nggak dapat berkat dari Allah. Itu kenapa Nabi mengatakan, siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Begitu. Terusin. Buka Genesis ya. Saya lupa lagi apakah 11, pasal 11 atau 12 atau 14, lupa lagi. Aku dalam kurung Allah atau Bapa, terserah apa namanya itu, akan memberi berkat kepada yang memberkati engkau Ibrahim, dan aku akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau Ibrahim. Jadi pemberian pemberkatan kepada Nabi Ibrahim itu bagus, akan melahirkan pemberkatan dari Allah. Nah, yang melaksanakan itu hanya umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad akan melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu ada 2 kali tasyahud, awal dan akhir. Di antaranya ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala. Itu semua diberikan penyampaian permohonan berkat kepada Muhammad dan kepada Ibrahim. Begitu Abi. Bukan berarti meminta pertolongan kepada mendoakan kepada Nabi Muhammad supaya dia selamat. Dia sudah selamat. Wal ashri innal bukan wal asri sih, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbik, sesungguhnya engkau diberikan nikmat yang luas, yang banyak, yaitu al kautsar. Apa tuh al kautsar? Surga yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Demikian Abi yang benar. Abi itu gimana sih gitu ya. Jadi solo itu bukan berarti kata dia berdoa salah. Kalau kita ambil doa dalam 2 ayat ya kan, kita ambil namanya hermeneutika, memahami makna Al-Quran dari Al-Quran lain. Contoh misalkan, apakah ini berdoa? Salah. Kenapa? Doa itu ada tadi dari 2 ayat, ambil Al-Fatihah ya. Iya karena budu, kepada mula aku beribadah, wa iya karena stain, dan kepada mula aku meminta. Asta'inu apakah sama dengan solu? Beda. Ada lagi tadi saya bilang, yang saya katakan tadi, idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wata da'in ila da'an, mengabulkan doa pendoa. Jadi doa itu da'in, doa. Jadi doa itu dari bahasa Arab ya, da'a. Oke, demikian ya. Itu Bu Sofiatul, Anda itu harus belajar lagi. Anda itu tipologinya kalau siswa suka memfotokopi, suka mencontek, ketahuan blow on-nya. Ini lihat nih, semuanya Christian Print, Rob Christian, DCCI, David Wood. Anda tidak punya kreativitas, tolol. Ya, sekali demikian saja. Kenapa mereka ribut-ribut sama Pak Dede sama tadi? Mereka tuh tidak suka. Walang taradu angkal yahudu walan nasyara hatta tatabi'a millatahum. Mereka tidak ridho, tidak rela sampai kamu mengikuti agama mereka, yaitu Nasrani dan Yahudi. Saya bilang tadi, kebetulan lagu Tere Parade pun ada kata-kata tak rela. Nih. Jujur ku katakan, aku tak rela dia curi hatimu, karena ku lebih dulu jadi kekasihmu, dan dengan sungguh mencintaimu, ku tak ingin dirinya menggantikan aku, karena ku tahu
Aku lebih baik dari dirinya. Demikiannya Tere Pardede. Aku patut membenci dia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.